Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membagikan hasil sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2023 di Kota Depok. Pada video kali ini saya akan membahas khusus untuk yang SD terlebih dahulu ya. Ini bagi yang akan mendaftar ke SD negeri di Kota Depok. Ini adalah bahan paparan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok yang saya dapatkan pada siang tadi pada saat sosialisasi PPDB di SMP Negeri 3 Depok. Berikut adalah paparannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga saya bisa memaparkan dengan jelas dan bisa bermanfaat untuk yang sedang mencari informasi PPDB SD di Kota Depok khususnya. Azas pada kegiatan PPDB ini yang pertama adalah objektif dalam arti memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang kedua transparan, ya, sesuai dengan proses pelaksanaan yang terbuka dan akuntabel. Proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Pada kegiatan PPDB SD tahun 2023 ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi sebanyak 70%. Yang kedua jalur afirmasi sebanyak 25% dan perpindahan tugas orang tua 5%. Yang pertama jalur zonasi 70% ini adalah murni zonasi. Yang kedua jalur afirmasi ini terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah bagi keluarga tidak mampu sebanyak 15%. Dan untuk siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus 10%. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua bagi orang tuanya yang tugasnya pindah ke Kota Depok ya sebagai ASN atau TNI Polri atau BUMN atau BUMD bisa mendaftarkan anaknya melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian ada juga pada jalur perpindahan tugas orang tua ini terdapat jalur untuk anak guru ya atau anak PTK. Di sini memang tidak tertuliskan ya, narasinya tidak tertulis, tapi untuk perpindahan tugas orang tua ini melingkupi kelompok untuk anak guru juga. Jadi tidak dihilangkan, tetap ada untuk anak guru atau anak PTK, pendidik atau tenaga kependidikan dapat mendaftarkan anaknya melalui jalur perpindahan tugas orang tua yang 5% ini. Berikut ini adalah timeline PPDB SD ya, rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran sampai dengan masa MPLS. Pendaftaran untuk PPDB SD akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Juli 2023. Kemudian pengumumannya tanggal 12 Juli 2023. Kegiatan daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Juli 2023. Dan awal tahun pelajaran dimulai pada tanggal 17 Juli 2023. Selanjutnya mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 29 Juli 2023. Nah, ini adalah rangkaian PPDB SD mulai dari pendaftaran, pengumuman, daftar ulang, awal tahun pelajaran dan kegiatan MPLS. Bagi para orang tua yang sedang mencari informasi, jangan sampai ketinggalan informasinya atau ketinggalan tanggal-tanggal penting pada kegiatan PPDB ini ya. Diperhatikan pendaftaran, kemudian pengumuman, daftar ulangnya, kemudian masuk awal tahun pelajarannya dan kegiatan MPLS-nya. Pada kegiatan PPDB SD ini, sistem PPDB pada jenjang SD dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas anak usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2023. Jadi pastikan pada 1 Juli 2023 itu ya, anak sudah 6 tahun lebih ya. Kemudian sistem PPDB dilaksanakan secara semi daring. Ini bisa menghubungi atau bertanya pada sekolah tujuan ya, sistem pendaftarannya seperti apa. Nanti akan ada panitia yang menyampaikan sistem PPDB-nya di sana.
Dan ini adalah persyaratan PPDB SD. Yang pertama usia 7 tahun. Ya, ini mutlak langsung nanti akan diterima ya dengan jalur manapun. Yang kedua, untuk calon peserta didik usia di bawah 7 tahun memiliki STSB atau sertifikat tanda serta belajar atau ijazah taman kanak-kanak atau Radatul Atfal atau kelompok bermain atau setara PAUD sejenis. Kemudian memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian memiliki kartu tanda penduduk orang tua ya, KTP orang tua. Dan memiliki kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022. Kartu keluarga ini adalah kartu keluarga Depok ya, yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022, berarti 1 tahun sebelumnya. Kemudian menyerahkan SPTJM. Apa itu SPTJM? Yaitu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua calon peserta didik yang bermaterai 10.000. Ya, formatnya nanti bisa bertanya ke sekolah tujuan apakah disiapkan atau kita membawa sendiri. Nanti bisa disiapkan materai 10.000. Dan ini adalah sistem pendaftaran PPDB di SD ya. Yang pertama, pendaftar melakukan seleksi persyaratan. Ya, di sini administrasinya dicek. Jika belum lengkap, akan dikembalikan kepada pendaftar untuk melengkapi terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah lengkap, mengikuti seleksi. Nah, seleksi usia 7 tahun prioritas dalam zonasi 2 km. Ya, jika sudah usia 7 tahun dan zonasinya 2 km dari sekolah itu diterima. Kuota belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi STSB usia dalam zonasi 3 km. Ya, jadi bisa melakukan seleksi ini. Nah, yang sudah diterima nanti melakukan kegiatan daftar ulang sesuai dengan jadwalnya. Dan dalam zonasi ini adalah 1 RW. Zonasi 1 RW. Kemudian saya akan menjelaskan untuk siswa yang akan melakukan perpindahan ya. Ini di kelas manapun, mau di kelas rendah atau di kelas tinggi. Perpindahan peserta didik antar sekolah ya. Yang pertama, perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 2 semester. Misalkan satu kecamatan A mau pindah ke kecamatan yang lain. Jika sudah menempuh 2 semester di sekolah asal, itu baru bisa mengajukan perpindahan. Tapi jika baru 1 semester di sekolah asal, belum bisa melakukan pengajuan perpindahan sekolah. Yang kedua, perpindahan peserta didik antar sekolah tidak dapat dilaksanakan dalam satu kecamatan. Kecuali ya, ada pengecualiannya nanti di nomor 5, nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, perpindahan peserta didik dari luar kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 1 semester. Misalkan dari luar kota Depok ya, dari Jakarta mau pindah ke kota Depok. Jadi di sekolah awal, di sekolah asal minimal sudah menempuh 1 semester dulu, baru bisa mengajukan perpindahan ke kota Depok. Yang keempat, perpindahan peserta didik berdasarkan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Ya, jadi harus diketahui, dikonfirmasi dan disetujui oleh kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang akan dituju. Yang kelima, ini hubungannya dengan yang nomor 2 tadi. Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang ini ya, dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, rumah sakit atau tenaga medis, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf apabila misalkan ini mau pindah karena ada insiden yang
tidak diinginkan ya. Kemudian mendapatkan surat keterangan dari kepala sekolah dan juga disertakan dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, baru bisa melakukan perpindahan dalam satu kecamatan ya. Kemudian yang keenam, perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk memperhatikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Kita bisa sharing di kolom komentar, saling berbagi dan saling memberikan informasi. Jika saya mendapatkan informasi yang lebih valid atau informasi tambahan, akan saya sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih juga untuk pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok. Mohon izin bahannya saya buatkan video untuk sharing ke wali murid dan juga yang sedang mencari informasi tentang PPDB kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.